Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Ini kita invite dulu ya teman-teman dari tim penyaluran langsung. Jadi saat ini tim Adara yang terdiri dari Ibu Maria Rahmayani, Ibu Indah dan Nabila sedang mengawal langsung ya. Gitu, mengawal langsung bantuan yang akan masuk ke Gaza. Sebentar. Alhamdulillah udah jadi. Alhamdulillahirrahmanirrahim, akhirnya bisa. Tadi ada kendala teknis di jaringan. Masya Allah. Ya sahabat Adara, saat ini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Adara, saat ini tim penyaluran langsung Adara Relief Internasional terdiri oleh Ustazah Maria Rahmayani sebagai Direktur Utama Adara Relief. Kemudian ada Bu Indah juga dan ada Nabila sedang berada di Yordania. Nah ini ada Bu Maya. Assalamualaikum Zah. Bu Maya bisa menyapa sahabat Adara dulu ya? Ya boleh. Tanya, suara Bu Maya kedengeran nggak? Agak kecil. Suaranya masih kecil. Suaranya kecil tapi. Sepertinya mic-nya belum terkoneksi, Bu. Ini dengar. Bentar ya, kita sedang. Ya, Masya Allah. Ya, sahabat Adara, itu di belakang adalah truk yang insya Allah akan masuk ke dalam Gaza di hari ini ya, Kak? Kita doakan semoga selamat sampai Gaza, tidak kurang satu apapun, dan 11 truk bantuan ini bisa dinikmati oleh saudara kita yang ada di sana. Masih belum masuk, Bu, maaf suaranya. Belum masuk, tapi di sini kelihatan. Udah. Coba satu lagi. Di receivernya aman, Bil? Aman. Yang di HP aman. Apa katanya? Nurul jawab. Receivernya aman. Aman. Udah masuk. Receivernya udah nyala, udah ada sign buat voice. Udah hijau? Masuk gak? Iya. Alhamdulillah. Ini matiin aja. Hilang lagi suaranya. Hilang lagi. Tes. Atau lebih Kedengeran ya? Bu Mayanya ya Bu ya, nanti pas gambar truk bantuannya biar masuk ke HP dulu, nggak apa-apa mungkin. Oh ya, oke. Kita sambil ini cek suara. Keliling ini. aja. Oke. Keliling aja deh. Bu Maya ngomong tapi deket Bu. Nah segini kedengeran nih. Nah. Oh kedengeran, ya udah deketin aja ya. Iya. Ya ini kalau kita lihat latar belakang, ini para mahasiswa Indonesia yang kuliah di Yordania tergabung dalam deketin aja. Say teman-teman, say Caranya Bu. Oh iya, ini teman-teman Indonesia relawan mahasiswa membantu persiapan penyaluran langsung begitu ya Bu ya. Ada sebelah kiri Kak, sama atau enggak di kanannya? Kita lihat truknya Adara. Insyaallah. Dari Dewan Dakwah, dari Care. Masya Allah. Iya, jadi sahabat Adara ini kolaborasi dari Adara bersama Majelis Ulama Indonesia, kemudian dari Forum Zakat, IHA, lalu dari FOS juga Forum Zakat. Dalam Forum Zakat juga tergabung Lasnas-Lasnasnya. Nah ini insya Allah hari ini 11 ya Kak, 11 truk bantuan insya Allah akan memasuki Gaza. Insya Allah nanti akan dihadiri katanya oleh Kedubes Indonesia yang ada di sana, juga keluarga kerajaan. Insya Allah. Truk Adara. Gitu. Alhamdulillah. Nah ini bantuan-bantuan dari sahabat Adara. Iya, satu truk ini kemarin kapasitasnya 790 ya kalau dari tim lapangan. 790 paket sembako. Insya Allah.
Ya ini. Truknya memang gede ya. Lumayan sih. Suara Bu Maya hilang banget ya, Ah, teman-teman. nggak masuk. Kayaknya Nggak Bu masuk Maya benar deket sama HP deh Bu. HP, Ah, nggak usah pakai ini. sepertinya mic-nya nggak berfungsi, jadi deket aja sama HP Bu, maaf. Ya, ya. Ya ini truk kita nih yang kita ikut berkolaborasi dengan satu truk. Aku terima. Ya, ini truk kita Allah. dengan bendera. Insya Allah dengan bendera Adara nanti di depan truknya ya sahabat Adara. Ini barakallahu fikum bagi sahabat Adara yang sudah turut berdonasi. Jadi ini adalah truk bantuan yang insya Allah akan masuk ke dalam Gaza hari ini. Gitu. Bersama dengan 10 truk lainnya. Jadi insya Allah akan ada 11 truk konvoy yang masuk ke dalam Gaza hari ini. Nah ini langsung bersama Direktur Utama Adara Relief Internasional Ibu Mariam Rahmayani turut mengawal langsung gitu jalannya truk bantuan ini ke dalam Gaza. Gitu. Jadi sekarang kita berada di daerah Wadi IT di kota Zarqom, kota yang berbatasan dengan perbatasan Yordania dan Palestina. Tapi rutenya truk ini akan melewati perbatasan King Hussein Bridge. Nah itu salah satu perbatasan menuju Palestina. Itu ada kota Jericho. Jericho itu sudah ya. Nah nanti ke arah laut lalu ke arah utara bawah di daerah Jabalia atau Gaza. Jadi kalau jarak perbatasan 20 kilo dari Jericho ke Jericho sekitar 100 dengan bendera masing-masing, bendera lembaga masing-masing. Ini warehouse sekali di sini ya. Kita sedang siap-siap. Ya Kak Fatima, kita lagi menyelesaikan itu truk akan diberangkatkan. Oke, alhamdulillah. Jadi nanti ini insya Allah akan masuk lewat utara begitu ya berarti Kak. Ya sebagaimana yang kita ketahui juga ya teman-teman bahwa Gaza Utara juga nggak henti-hentinya gitu kan genosida oleh Israel begitu. Nah ini insya Allah akan masuk lewat Gaza Utara gitu. Nah ini adalah bukan follow up apa sih namanya bantuan selanjutnya setelah pekan lalu di tanggal 12 ya kayak bantuan Kornet itu sudah masuk sekitar berapa ya Kak? Berapa 39.000 kaleng. Alhamdulillah. Jadi di pekan lalu tanggal 12 39.000 kurban sahabat Adara yang sudah di-pack dalam bentuk kornet itu sudah masuk ke dalam Gaza Utara. Hari ini alhamdulillah kita akan menyalurkan kembali memberangkatkan dengan 11 truk ya kayak 11 truk konvoy gitu. Hasil kolaborasi dari Majelis Ulama Indonesia, Forum Zakat dan Indonesia Humanitarian Alliance. Jadi bersama Luncur dan ya kita baca-baca. ya, kita sambil baca-baca komentar dari sahabat Adara. Nah, insya Allah untuk bantuan 11 truk ini nanti akan melewati gerbang Zikim ya, setelah sebelumnya melewati Akus, kemudian tepi barat, wilayah 48 yang juga di bawah jajahan.
Oh, sebentar lagi akan diberangkatkan. Udah masuk belum suara Bu Maya ya? Belum Bu, tapi sepertinya memang kayak karena sinyal juga deh Bu kayaknya. Jangan-jangan kita yang Ya, sebentar lagi akan kita saksikan pelepasan langsung ya 11 truk konvoi bantuan yang membawa bantuan sembako dari masyarakat Indonesia yang akan berangkat nanti menuju gerbang perbatasan Zikim yang terletak di bagian utara Gaza. Nanti insya Allah ke-11 truk yang membawa bantuan ini akan didistribusikan ya ke saudara-saudara kita yang ada di Gaza Utara. Nah, bagi sahabat Adara yang baru bergabung, tim Adara sudah berada di Yordan sejak tanggal 15 November kemarin ya. Kita berangkat di tanggal 14 dan sampai di Yordan di tanggal 15, kemudian di tanggal 16-nya, 16 dan 17 kita juga menyalurkan bantuan untuk para pengungsi Palestina yang ada di Yordania, yaitu di Camp Jirash, di mana di camp ini dihuni oleh para pengungsi yang berasal dari Gaza. Mereka tidak punya identitas ataupun dokumen resmi ketika mereka mengungsi ke Yordania. Kemudian di hari berikutnya, yang dibagikan di sana sebanyak 200 paket sembako. Kemudian di hari berikutnya di tanggal 17 kita juga mendistribusikan 400 paket sembako di Camp Sukna, juga camp pengungsi Palestina yang ada di Yordania. Alhamdulillah dari kemarin sudah ya proses loading, pengepakan dan loading barang-barang 11 truk bantuan ini. Insya Allah hari ini kita akan melepas 11 truk bantuan yang membawa bantuan dari masyarakat Indonesia. Coba lihat di chat di handphone Bilbil. Chat penyaluran. Kita lihat Indonesia berkibar. Jadi kalau ngelihat bendera Indonesia berkibar di negara lain, di saat kita membawa bantuan itu suatu kebanggaan yang luar biasa. Nih, Masya Allah nih, sahabat Adara ini semua berkat bantuan dari sahabat Adara juga ya. Ini luar biasa kalau nggak ada sahabat Adara ini sepertinya tidak memungkinkan gitu ya kalau ada bantuan dari sahabat Adara kita merealisasikan bantuan. Betul. Izin Allah juga ini insya Allah. Dan juga kita, info dari tim lapangan kita juga dibantu oleh para mahasiswa yang ada di sana ya. Jadi para mahasiswa Indonesia yang berada di Yordan juga serta membantu tim kita yang ada di lapangan untuk mengawal atau untuk melepas bantuan ini. Ya, kita lihat teman-teman ini Bu Maya sedang bergabung ya dengan yang lain untuk menyiapkan pemberangkatan. Kita lihat supir-supirnya udah mulai naik ke truk. Masuk ya suara saya? Masuk Bu. Masuk nggak Kak? Masuk Bu. Masuk ya, harus deket banget berarti ya? Ya, harus deket ini. Ya. Ya, berarti saya zoom Bu Maya. Nanti insya Allah ini menurut Bu Maya pelepasannya akan dipimpin oleh Ketua POS Bapak Wildan didampingi Ibu Mariam Ramayani dan juga Profesor Sudarnoto dari Ketua MUI dan juga peserta-peserta perwakilan dari lembaga-lembaga yang juga menitipkan bantuan di konvoi kali ini. Ada 83 lembaga bersama-sama untuk mengirimkan 11 truk konvoi sembako bantuan ke Gaza. Dan salah satu dari 11 truk itu adalah bantuan dari sahabat-sahabat Adara semua. Gitu.
Alhamdulillah. Jadi nanti ini sedang persiapan ya Bu ya, berarti ya menuju pelepasan yang insya Allah nanti akan dilepas oleh Ketua FOS, Ketua dalam hal ini Profesor Sudarnoto sebagai perwakilan MUI dan Bapak Wildan tadi dari Ketua FOS, kemudian ada Bu Mariam juga dan satu lagi dari IHA berarti ya Bu ya, Indonesia Humanitarian Alliance itu ya Bu ya, insya Allah. Jadi ini dari semua elemen masyarakat ya, Betul. dari ulamanya turun, dari lembaga kemanusiaannya turun, dan juga dikawal langsung oleh pemerintah Indonesia. Semoga berkah ya buat Indonesia dan tentunya bermanfaat untuk saudara kita di Palestina. Mungkin Alhamdulillah hari ini cuacanya cerah, Nurul dan Kakak Bima. Jadi kita tidak ada halangan cuaca. Walaupun dari pagi hujan, alhamdulillah ini menjelang keberangkatan konvoy cuacanya cukup cerah di Yordan hari ini. Alhamdulillah. Semoga tidak ada kendala yang berarti ya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ya. Apakah ke Dubes? Oh, perwakilan kedutaan Indonesia yang ada di Yordan nanti akan turut serta juga nggak Bu? Kira-kira perwakilan dari KBRI? Sepertinya kemarin sebenarnya dijadwalkan kemarin untuk KBRI ikut bergabung. Cuma kemarin itu ternyata ada kendala di transportasi, jadi kemarin ditunda hari ini. Maka hari ini kayaknya dari KBRI nggak bisa hadir. Oh, oke. Iya. Jadwalnya kemarin ketika kita live yang pertama, beliau sudah bersedia hadir, tapi karena pengirimannya ditunda sehari, kebetulan Bapak Duta Besar sudah ada agenda lain. Oke, alhamdulillah. Jadi sebetulnya sudah hadir kemarin ya Bu, hanya ada kendala jadi penyaluran yang dari pelepasan ditunda hari ini, jadi beliau berhalangan hadir untuk hari ini gitu. Tapi sebenarnya kemarin sudah hadir ya, Masya Allah. Jadi memang mencakup seluruh elemen masyarakat ya, Insya Allah begitu untuk pelepasan bantuan ini. Setidaknya beliau sudah menghadiri secara resmi kemarin memantau proses pengepakan dan loading bantuan ini ke 11 truk yang akan diberangkatkan. Ini masih proses apa ya Bu kira-kira? Ada yang ditunggu atau? Persiapan aja sih, sebenarnya truk sudah ready ya untuk berangkat. Iya. Sedang mengisi angin dan bensin, ada beberapa truk yang mengisi bahan bakar. Jadi ini tidak lama lagi insya Allah. Ya Rab. Ya. Dari sahabat Adara kita mendoakan ya tim kita yang ada di sana, semoga tim kita dijaga kembali dalam keadaan sehat, tidak kurang satupun, apapun juga bantuan yang dikawal oleh tim kita sampai ke Gaza secepatnya, tidak ada hambatan di jalan dan langsung bisa diterima oleh saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Amin. Karena per hari ini Kak Fatimah, apa info terbaru mengenai kondisi Gaza per hari ini? Per hari ini mungkin kalau di Adara kita ada situation report tuh Kak. Ada situation report ini kemarin sampai tanggal 19. Ini 20 kan masih hangat. Iya, ini sampai tanggal 19 kemarin dari 13 itu korban jiwa ini ya berkali dibilang mereka bukan hanya angka tapi nggak kebayang gitu ya, korban jiwa itu sekarang sudah mencapai 43.922 jiwa di Gaza dan di tepi barat. Itu yang kita ketahui. Tepi barat kan silent war ya kayak, jadi kadang nggak publish oleh dunia gitu karena sejak terjadinya peperangan itu kantor media langsung ditutup ya sama mereka ya. Gitu. Jadi nggak kelihatan tapi sebenarnya tuh banyak banget juga yang terjadi di tepi barat gitu. Sahabat Adara, dan tepi barat itu adalah daerah yang dekat dengan Al-Quds justru ya, betul. Dan nanti akan dilewati sama truk bantuan kita. Ya, betul. Makanya banyak juga di sahabat Adara karena tepi barat juga tidak dalam kondisi yang baik-baik saja. Semoga penyaluran bantuan ini bisa tetap aman, selamat sampai ke tujuan. Amin. Nah, kemudian untuk apalagi nih Kak, kita punya mungkin ya kebutuhan saat ini yang pastinya mereka butuh bantuan musim dingin. Ya betul, karena ini sudah memasuki musim dingin ya Kak ya.
gitu. Apa aja Kak Fatimah biasa bantuan yang ditawarkan Adara untuk sahabat Biasanya Adara? kalau dari Adara itu kita akan menyalurkan bantuan untuk musim dingin gitu ya, kayak pada khususnya itu seperti makanan sudah pasti ya, kayak makanan, sembako, makanan hangat gitu, sembako, kemudian selimut ya, kayak Ya, betul. selimut gitu, Pakaian hangat pakaian gitu. hangat, betul, karena kan selama ini mereka berpindah-pindah, makanya kenapa selalu ada bantuan berupa selimut dan pakaian hangat, karena seperti yang kita ketahui juga bahwa mereka tuh seminggu bisa berpindah sampai beberapa kali begitu ya kayak, dan itu tidak mungkin dia bawa semua barang-barangnya gitu, karena kondisi berpindahnya juga bukan dalam kondisi yang ideal begitu kan, begitu Tidak ada ada, kendaraan, jalanan iya, nggak ada rusak gitu ya. kendaraan, jalan rusak gitu, dan mungkin tendanya juga ternyata sudah habis gitu ketika mereka meninggalkan pengungsian itu gitu. Jadi kenapa selalu ada pakaian hangat dan selimut untuk kebutuhan pokoknya gitu. Dan Begitu. di beberapa waktu lalu kita juga mengirimkan bantuan tenda Kak Fatimah ke Oh, Masya saudara kita yang ada di Allah. sana. Ya, ya, bantuan tenda itu juga penting banget ya, kayak karena kan, Betul. Karena kan ketika ada serangan dari penjajah Israel, tenda mereka banyak yang kebakar. oh iya, betul, 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 betul. Seperti yang kita lihat juga sih di sosial media gitu ya, sahabat Adara gitu, bahwa ya begitulah realitanya begitu. Makanya kenapa kadang bantuannya selimut gitu kan, pakaian hangat, tenda gitu, karena memang itu yang dibutuhkan terus menerus gitu, bukan cuma dalam sekali itu udah gitu, karena ya penjajahannya genosidanya terus terjadi, jadi mereka akan diberitakan oleh Bu Maya dan Pak Wildan gitu ya, pelepasan, bukan pelepasan, kemungkinan ya. Baru sampai ke Gaza Utaranya ya. 2 hari itu sampai Gaza ya. Oh iya, perkiraan sampai Gaza sekitar 2 hari. Padahal kalau dihitung Ya, jaraknya kan alhamdulillah. tuh dekat antara Jakarta Bandung gitu loh, sekitar Iya, 100 betul. kilometer. Oke, dia akan 2 jam. Nah, ini checkpointnya banyak. Oh betul, sampai ada, jadi tepi barat itu banyak tembok parkirnya, banyak checkpoint juga. Jadi yang harus perjalanannya cukup 2 jam kayak Jakarta Bandung. Jadi 2 hari. Karena iya, karena banyak tembok apartheid dan checkpoint tadi, jadi sampai 2 hari gitu ya, sampai ke perbatasan dan masuki kota Gaza. Gitu. Mungkin ini salah satu kendala yang selama ini ditanyakan oleh sahabat Adara ya. Betul, Bagaimana, betul. kenapa bantuan bisa telat atau kenapa laporannya lama. Nah, sekarang kita dapat reportnya langsung dari lapangan. Betul, betul. Ternyata untuk jarak tempuh yang hanya biasanya 2 jam, kalau di Gaza bisa sampai 2 hari, bahkan 2 bulan mungkin ya. Ya, Seperti di beban Palestina, kornet kita. di Oh, di Palestina juga ya, Palestina maksudnya kan tepi keseluruhan. barat ya. Karena poin tadi gitu. Ini sahabat kita juga nih baca-baca di adararelief.com bahwa checkpoint dan apartheid itu betul-betul merepotkan begitu, dan itu banyak banget tulisannya di website kita di adararelief.com. Suaranya agak gede aja Bu Indah. Oh, nggak bisa. Truknya udah mau jalan. Alhamdulillah. Masuk Bu suaranya Bu. Adara, bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah truknya akan segera diberangkatkan hanya dalam hitungan beberapa menit lagi, Masya Allah. Terharu banget ya. Semoga ini sampai selamat sampai tujuan. Amin, amin. Jadi ini adalah truk hasil kolaborasi bersama MUI, IH, Indonesia Humanitarian Alliance, dan FOS. Di dalam FOS ini juga lembaga zakat di dalamnya begitu. Jadi berarti berapa? 83, 85, 86 gitu ya, 86 lembaga insya Allah dalam bantuan 11 truk ini insya Allah akan diberangkatkan ke Gaza di hari ini. Ini kolaborasi solid gitu ya. Solid banget ya. Masuk Zah, masuk Bil. Haru ya melihat truk yang akan diberangkatkan membawa nama bangsa Indonesia.
Indonesia, berkibar bendera Indonesia, ya, negara orang, dan bersanding dengan bendera Palestina. Agak maju, Bil. Insya Allah. Oh, ini terharu banget nih. Ayo, Masya Allah, sahabat Adara. Sahabat Adara boleh ditulis doa-doanya ya, harapannya di kolom komentar, nanti kita bacakan. Ini sudah persiapan, tadi sudah mulai. Mesinnya juga sudah tadi kita live itu belakangnya mana? truk itu mesinnya sekarang sudah dinyalakan semua. Ya, tadi juga sudah mulai ada suara klakson gitu ya. Sudah mulai itu tadi salah satu truk gitu, ini memang insya Allah akan segera berangkat. Ya, Masya Allah. Kalau kita berada di sana udah nangis ya, Kak? Iya, benar. Ini udah mau berkaca-kaca nih. Betul. Kita baca. Nah, ini di layar ada Bu Indah, ada Bu Maya, Prof. Sudarnoto, dan Pak Wildan ya ini ya. Kalau Iya. Salah. Nah, ini kita persiapan, insya Allah kita ini yang nggak boleh ketinggalan, foto bersama dulu. Ini membuktikan bahwa Indonesia itu kuat ketika kita berkolaborasi ya, Kak. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika ya. Bhinneka Tunggal Ika. Nggak bisa tunggal. Iya, nggak bisa kita tidak bisa tunggal. Ini Masya Allah, sahabat Ada, ini ada kolaborasi yang lumayan masif ya menurut saya. Ini masif banget gitu, Masya Allah. Karena kita berharap ini bukan yang terakhir ya, kolaborasi kebaikan ini. Betul. Kita berharap ini adalah justru pintu pembuka kolaborasi dari semua lapisan apa ya, rakyat Indonesia yang ingin sama-sama membangun. Dan ini satu lembaga merasa diwakili ya. Iya, Masya Allah. Perwakilan sudah ada di Yordania saat ini. Masya Allah. Ada bendera la ilaha illallah juga ya Allah. Ada bendera Indonesia. Dewan-dewan jus juga nih, teman dari Dewan Jus. Ini kayaknya bendera ini, Kak. Nah, tuh kan. Ada dewan dakwah. Enggak. Sahabat Adara bahwa dan forum zakat dalam ini Masya Allah banget gerak Allah sahabat Adara. Forum zakat. Belakangnya Indonesia ya. Forum zakat. Ayo sorry. 3, 2, 1. Forum zakat. Indonesia. Ini kan nyala. Masya Allah. Aduh, terharu banget. Wah, tadi ini betul-betul hasil kolaborasi Indonesia. Ibu mendampingi Prof. Ini di bannernya juga, di logo-logonya kelihatan mau di bannernya itu. Oh, memang ini kolaborasi dari banyak lembaga. Kita bacain komen-komennya ya. Yang pertama dari
Dari akun Yurushan. Ya, Videonya 10 detik. Masya Allah, Bu Karin dan tim Adara, semoga selamat sampai tujuan untuk saudara-saudara kita di Gaza. Amin, amin, alamin. Nah, Allah sampaikan ini kepada saudara kita di Gaza. Iya, Zah? Iya. Ini ada Bu Mariam, Ketua FOS. Ketua FOS dan Ketua H beserta Prof. Sudarno tentang simbolisasi apa ya? Pelepasan, iya. Kita bersama. Masuk ya? Masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Netizen Indonesia dimanapun Anda berada. Jadi insya Allah setelah tadi kita melaksanakan kumpul, insya Allah kita akan melakukan seremoni pelepasan kolaborasi penyaluran gelombang keempat untuk saudara-saudara kita di Palestina. Insya Allah sudah bersama kita ada Ketua Umum Forum Zakat Bapak Wildan Dewayana dan ada Ketua MC Bidang Kerjasama Luar Negeri Prof. Sudarnoto Abdul Hakim. Sama-sama dan semua akan sama-sama kita dengarkan sambutan dari Bapak Wildan Dewayana selaku Ketua Umum Forum Zakat. Pada Pak Wildan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Video.
Kalau sobat ini sedang selebrasi eh, persiapan pelepasan 11 truk bantuan. Nah, di belakang itu adalah bantuan dari sahabat Adara melalui program bersama Palestina, insya Allah dalam bentuk truk Adara sendiri ada berapa Kak? Paket Kak? 790 paket sembako. 790 paket sembako insya Allah akan disalurkan. Itu baru yang Adara begitu ya. Masih ada 10 truk lainnya gitu kolaborasi dari MUI, FOS dan IH Indonesia. Dan totalnya 8 ribuan lebih. Masya Allah. Jadi dalam 11 truk ini insya Allah akan didistribusikan dari 8.000 paket bantuan gitu ya, Masya Allah. Untuk 8.000 keluarga juga yang ada di Gaza 8.000 Utara. keluarga, Masya Allah. Sebenarnya masih banyak bantuan lagi karena saat ini pengungsi Gaza berjumlah populasi Gaza 1,2 juta. Betul. Jadi ini dibanding 2 juta masih banyak yang perlu. Iya, masih banyak sekali yang butuh bantuan. Jadi insya Allah ini akan menjadi pembuka begitu ya untuk kolaborasinya dan insya Allah dan memantik semangat kita lagi untuk terus membantu Palestina, Masya Allah. Ini sedang pembacaan sambutan ya. Kelas mana saja yang ikut berkolaborasi dalam kali ini gitu. Tidak ada bersama MUI, Indonesian Humanitarian Alliance. Ini adalah Prof. Sudarno dari Ketua MUI sedang memberikan sambutan pelepasan gitu ya, seremonial pelepasan 11 truk bantuan begitu. Dan bantuan ini akan sampai dalam 2 hari ke depan insya Allah sahabat Adara yang baru bergabung. Tadi disampaikan oleh Bapak ya. Bantuan ini akan sampai di jalur Gaza 2 hari ke depan. Karena harus melewati beberapa checkpoint yang ada di Al-Quds tepi barat maupun yang saat ini memang berada di bawah penjajahan Israel. Dan bantuan ini nanti akan masuk dari gerbang Zikim yang terletak atau yang berada di utaranya Gaza. Iya. Jadi memang akan masuk dulu ke bagian Gaza Utara ya kayak gitu. Karena memang Gaza Utara dari berapa bulan yang lalu di blokade dari berbagai arah ya, jadi nggak ada bantuan kemanusiaan yang masuk dalam berapa pekan, sehingga mungkin dilihat dari sosial media ya saudara-saudara kita di sana makan, milihin tepung yang udah berserakan di tanah dan sebagainya. Betul. Ini sebagai kalau sebagai umat ya wajib banget sama muslim gitu, tapi sebagai masyarakat dunia ini juga sebuah kepentingan yang luar biasa untuk terus menjaga hak-hak gitu ya, hak-hak dari masyarakat dunia lainnya gitu. Dan sebagai warga Indonesia ini sebagai wujud nyata kita mempertahankan amanat konstitusi ya gitu. Sekaligus juga sebenarnya kita berhutang budi ya, hutang budi terhadap kemerdekaan ya, kemerdekaan Palestina. Karena di awal kemerdekaan kita yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia itu adalah bangsa Palestina gitu. Nah di saat inilah kesempatan bagi kita untuk membalas kebaikan mereka gitu. Ya, jadi sebenarnya tadi udah dibahas juga sama Bu Maryam ya begitu, bahwa sebetulnya jaraknya itu kayak seperti jarak Bandung begitu ya, dari perbatasan Yordania Palestina sampai ke perbatasan Gaza Utara begitu. Tapi karena di daerah tepi barat dan daerah 48 itu terdapat banyak sekali tembok apartheid, tembok pemisah, kemudian banyak sekali checkpoint yang ada yang harusnya hanya ditempuh 2,5 jam begitu ya, menjadi 2 hari gitu, kurang lebih 2 hari untuk sampai ke perbatasan Gaza Utara begitu. Ini mohon doa dari sahabat, semoga proses penyaluran bantuannya dapat berjalan dengan lancar gitu, dan sampai ke saudara-saudara kita di Palestina, khususnya di Gaza Utara gitu. Karena sebenarnya nama Indonesia tuh sudah sangat dikenal ya di tengah masyarakat Gaza gitu, apalagi kita punya Rumah Sakit Indonesia di sana. Kita juga punya Masjid Istiqlal di sana. Jadi nama rakyat Indonesia atau nama negara Indonesia udah sangat harum di sana. Mereka sangat familiar gitu, sangat kenal dengan Indonesia. Jadi ketika mendengar nama Indonesia, mereka terharu ya, bahagia ada loh saudara mereka yang jauh. Betul, tapi terus
mengingat mereka begitu. Semoga kita termasuk orang-orang yang mereka doakan, mereka doakan gitu. Anggap saudara ya. Iya betul, amin amin amin. Mungkin kalau sahabat Adara melihat video berapa bulan lalu di 17 Agustus ya, kita dikirimin video sama tim lapang kita yang ada di sana bagaimana bahagianya Argentina sambil mengibarkan bendera Indonesia. Mereka dalam agresi yang luar biasa begitu ya di Gaza, mereka tetap mengingat hari kemerdekaan Indonesia, bahkan mereka bikin video selebrasi gitu ya, bikin video khusus gitu, bikin selebrasi kemerdekaan Indonesia di sana begitu, di saat mereka sendiri masih menunggu-nunggu kapan kemerdekaan itu datang. Masya Allah ya, luar biasa sekali. Palestina itu apa ya? Ya kalau kita mau belajar ke Palestina dari Palestina gitu, bukan. Jadi kita tuh selama ini hanya seperti memenuhi kewajiban kita, nggak sih Kak? Betul. Padahal kita dan Palestina itu terikat sejarah yang cukup lama ya. Oh iya betul. Para pendiri bangsa kita termasuk presiden pertama kita kan sangat mendukung kemerdekaan Palestina. Nah ini adalah aktualisasi terakhir ya, gitu sebelum bantuan untuk memasuki wilayah Palestina menuju Gaza Utara. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara, Masya Allah. Kita juga deg-degan ya. Iya, benar. Berita 2 hari lagi. Deg-degan, haru, apa ya? Luar biasa gitu, mixed feelings banget. Ini punya Adara dulu ya, Pak? Iya, itu sahabat Adara, program Palestina. Yang nggak masuk juga, nggak tahu. Sebetulnya kedengaran Bu ini. Masuk nggak suaranya? Masuk Bu. Oh masuk. Masuk Zah. Oh masuk, ya udah, ini sedang ditandai dengan pengangkatan bendera Indonesia dan Palestina oleh Profesor Sudarnata dan Pak Lil. Iya, boleh berangkat. Ini berjalan truknya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga lancar, selamat sampai tujuan. Tim kita di sana juga sehat. Amin. Truk pertama sudah berangkat, sahabat Adara, Masya Allah. Merinding ya, badan-badan. Masya Allah. Sahabat Adara boleh dituliskan kembali doa-doanya dan harapannya. Ini adalah truk pertama yang diberangkatkan menuju Gaza Utara pada hari ini. Sahabat Adara, doa-doa terbaiknya ya. Semoga bantuannya bisa selamat sampai tujuan gitu ya, sampai ke saudara-saudara kita di Palestina. Ini adalah truk kedua, sahabat Adara. Masya Allah. Masya Allah. Mau lihat truknya Kak? Boleh deketin, jauhin biar kelihatan truknya. Mau lihat truknya? Ini truk ketiga. Ini adalah truk ketiga yang berangkatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu ada logo Adara sebagai perwakilan dari, tentunya itu adalah semua kebaikan sahabat Adara, Masya Allah. Ini adalah truk keempat sahabat Adara, Masya Allah. 4 dari 11 ya Kak ya. Luar biasa. Masya Allah. Ini truk keempat berangkat sahabat Adara. Yang akan diberangkatkan pada hari ini. Harus kayak gitu.
Nah, Zoe, bisa. Baru 4 ya. Iya. Kembali lagi sahabat Adar, ini adalah hasil kolaborasi dari lebih dari 83 gitu ya, sekitar 86 lembaga gitu ya, bersatu, seluruh elemen masyarakat bersatu ini berkembang untuk semua begitu. Ini ada gabungan dari MUI, FOS, kemudian IHA dan Adar. Nah, Rombongan mobil dipersilakan masuk dulu yuk. sudah diberangkatkan di Gaza Utara hari ini gitu. Dan harus tadi mention oleh Bu Maya bahwa perjalanan ini hanya karena jalan gitu ya, Maya. Benar-benar lancar, kendala. Baik. Nanti live-nya ngikutin mobil. Oh iya. Oh, menyusul ya Bu ya? Ya, kita akan menyusul teman-teman, menyusul truk. Jadi akan ikut konvoy. Masya Allah. Kita masuk mobil dulu. Ya sahabat Adara, ini tim sedang masuk ke dalam mobil karena tim Adara dengan gabungan tim lainnya akan menyusul truk-truk yang sudah diberangkatkan tadi ke arah Gaza Utara ini. Ada 4 truk tadi yang sudah berjalan. Nah, insya Allah akan diikuti oleh mobil dari tim penyaluran. Insya Allah masih ada 7 truk yang akan diberangkatkan dari 11 truk insya Allah. Insya Allah. Boleh nih Bu, mungkin sambil cerita-cerita begitu. Nah, alhamdulillah. Ya, saya bersama Bu Maya dan juga Nabila sedang berada di mobil yang insya Allah kita akan ikut ya. Konvoy truk ini insya Allah sampai ke perbatasan. Ya. Masya Allah, Masya Allah. Kita lihat ke luar juga ini truk-truk masih terus berjalan. Ini truk kelima sudah bergerak ya teman-teman. Truk yang kelima sudah bergerak. Kita penasaran yang truk Adara nih. Iya, penasaran banget yang truk. Ya, penasaran truk Adara berangkatnya kapan sudah lagi. Iya, ini ada yang nanya Bu, ini mau nyusul truk ya Kak? Iya betul, kita mau. Ini tim. Betul, kita menyusul truk walaupun tidak masuk ke wilayah Palestinanya, tapi kita melepas sampai ke perbatasan insya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Iya, amanilah tim semua, amin. Amin, amin. Mungkin ada beberapa doa lagi mungkin dari Ustazah Maryam, Bu. Mungkin ada ya, sebentar. Ya, kita sedang bergerak di ini ya. Bisa Nabila bisa lihatin ke itu jendela ini. Truknya diarahkan ke truknya ya bisa. Masya Iya. Truk Adara. Oh iya, Nggak apa-apa, tapi nyampe. Nggak apa-apa Pak, aman. Masya Allah, Masya Allah. Sampai tadi terdengar juga ya menuju Zikim ya kayak Iya. batasan Zikim. Oh, nggak nyampe ke perbatasan Perbatasan Yordania aja. Palestina. Tapi Oh, melewati iya. Al-Quds pertama Perbatasan kali. iya ya, perbatasan Yordania Palestina. Kalau melewati Al-Quds kita juga mau ikut nih. Iya. Nanti insya Allah 11 truk ini akan Al-Quds, kemudian tepi barat yang tadi ya, melewati beberapa banyak checkpoint, dan nanti ke wilayah 48 barulah bisa masuk ke jalur Gaza melalui gerbang Zikim yang berada di wilayah 48 tersebut. Paling utara dari Gaza ya Kak? Iya, paling utara. Ada yang nanya nih Kak, isi bantuannya apa aja Kak? Ini Masya Allah Sobat Adara, nih ini adalah truk bantuannya, dan isi bantuannya apa aja Kak? Isi bantuannya, satu truk itu berisi 790 paket sembako. Masya Allah. Jadi dikali untuk 790 11 keluarga ya Kak? Betul. Dan isinya tentu lengkap, ada kemarin 20 item ya, kemarin diinfokan oleh tim lapangan kita, ada nasi, ada pasta, ada ikan atau daging kaleng, ada kacang-kacangan, yogurt dan item lainnya, karena memang pasta, kacang-kacangan sesuai dengan kebutuhan penduduk Syam gitu. Kalau di kita mungkin ada nasi gitu, ada sarden gitu ya. Masya Allah, ini dinamis banget ya. Memang kalau penyaluran itu tadi lagi nunggu truknya lewat, tiba-tiba ayo masuk mobil gitu. Masya Allah, jadi ini sekarang tim sudah berada dalam kita mobil. aja nih
arahan ketua rombongan. Masuk mobil kita jalan gitu. Iya. Truknya kita tinggal. Nanti insya Allah mungkin di perbatasan kita turun, truknya akan kita lihat kembali. Masya Allah. Semoga dari perbatasan kelihatan puncak Masjid Al-Aqsa ya, Bu. Amin. Kan ya, akhirnya tim kita walaupun belum masuk Gaza, tapi setidaknya sudah sampai ke perbatasan Palestina. Dan setidaknya bantuan dari sahabat Adara telah sampai ke Gaza. Dan insya Allah akan ada bantuan-bantuan berikutnya. Kita berharap konvoi ini bukan yang pertama dan terakhir ya. Kita berharap akan ada bantuan-bantuan berikutnya. Kita berharap ini adalah gerbang awal untuk kolaborasi ya, Masya Allah. Oh, untung nggak ada sahabat Adara minta supirnya mana kan? Tadi ada yang nanya-nanya, ini mana, Masya Allah. Nah itu tadi juga truk yang sekian. Truk sudah lost in count ya. Insya Allah. Nah ini sudah berdiri di, sepertinya termute nih karena oh enggak. Masya Allah. Ini sahabat Adara yang baru bergabung, kita sedang mengawal 11 truk bantuan dari sahabat Adara berkolaborasi dengan Majelis Ulama Indonesia, Forum Zakat, dan Indonesia Humanitarian Alliance gitu. Ada 11 truk bantuan dalam penyaluran bantuan yang saat ini, dalam konvoi bantuan saat ini. Begitu, ini tadi sudah truk kesekian gitu ya, karena ada dinamisme di lapangan begitu, menyusul truk, jadi kita agak belum melihat truk lagi belum terlihat truknya Adara ya. Iya, kita sedang menunggu truk Adara lewat. Tadi sudah berjalan dari pos gudang persiapan begitu ya Kak ya. Ini sudah berjalan menuju perbatasan Yordania Palestina begitu. Dan pelepasan ini juga dijadwalkan dihadiri oleh ketua Dubes KBRI Yordania termasuk Palestina begitu ya. Namun karena kemarin ada dinamika di lapangan gitu yang harusnya dilepas kemarin. Di sana aja takutnya truknya lewat, truk kita. Ya nanti lewat lagi. Bawa ininya dia, power banknya. Insya Allah semangat tim lapangan. Biasa. Insya Allah alhamdulillah sehat-sehat dan semangat selalu untuk orang-orang baik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita sedang menunggu truk Adara lewat untuk menuju ke perbatasan Yordania Palestina insya Allah. Ya kita tunggu sebentar ya, truk Adara mudah-mudahan sebentar lagi lewat. Kita jadi sedang berdiri di tepi jalan lain gitu. Tadi kita menyusul dengan mobil, tapi kemudian kita berhenti lagi untuk menunggu truk-truk yang lain lewat. Tadi udah 5 truk ya, Kak Nabila yang sudah lewat. Kira-kira berapa jam udah kasih ke perbatasanmu? Kalau ke perbatasan sih sekitar cuma 20 km dari sini. Jadi 20 km mungkin paling lama ya sejam kalau macet ya. Kalau nggak macet setengah jam juga sampai. Nah yang agak jauh, agak lama itu yang 2 hari adalah dari perbatasan itu sampai ke Zikir. Masuk kos. Ibu dengar? Cuma 20 km ya. Ya King Hussein Bridge. Ini mah sampah. Pokoknya barangkali ada debu ya. Ini Masya Allah, sahabat Adara, ini tim lapangan termasuk Direktur Utama Adara Relief Internasional Ibu Mariam Rahmayani ini sedang menunggu truk Adara lewat, tadi disusul ya oleh tim lapangan begitu. Nah ini dan cuaca di sana cukup dingin ya saat ini, kemarin 12 derajat Celcius. Tadi pagi dikabarkan hujan ya kayak begitu. Nah hari ini alhamdulillah ketika akan pelepasan di siang hari ini lumayan cerah ya. Cerah begitu. Cuacanya cerah, Masya Allah. Ini bener nungguin ya sampai truk Adara lewat. Betul. Sampai truk Adara lewat. Masya Allah. Ini truk lewat teman truk yang ke sekian ini. Ada 6 truk teman-teman. Itu adalah truk ke-6 dari 11 sahabat Adara begitu. Jadi ini lebih dari 83 itu adalah Laznas yang tergabung dalam Forum Zakat. Kita juga berkolaborasi dengan Indonesia Humanitarian Alliance. Kita juga berkolaborasi dengan Majelis Ulama Indonesia yang diwakili oleh Profesor. Siap-siap lewat. Bagaimana Bu?
truk yang ketujuh ini udah mau lewat. Masya Allah. Ini adalah Setelah ini truk Adara. Masya Allah. Ini ada truk Ada satu truk ada Iya. tulisannya ya. Kalau di sini apa? Telolet. Dan yang ke-9 adalah truk Adara. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Ini truk ke-8 nih setelah ini. Ya, Ya, ini truknya Adara, teman-teman. Nah, ini Barakallahu sahabat Adara. Ini adalah truk dari bantuan sahabat Adara yang berisi 190 paket 190 paket sembako untuk 790 keluarga ya kayak Masya Allah. Dan akan memasuki dijadwalkan. Truknya Adara, kita akan menyusul kembali, teman-teman. Nah, ini insya Allah tim lapangan akan kembali menyusul truk tadi sampai ke perbatasan Yordania Palestina. Ini mohon doanya semoga tim di lapangan termasuk Ustazah Mariam Rahmayani, Bu Indah dan Nabila gitu ya bisa sehat terus ini Bu. Amin. Dan insya Allah jika akan sampai 2 hari Jumat. Ya insya Allah hari Jumat. Pas banget hari Jumat bantuan kita insya Allah sampai di Jalur Gaza. Semoga juga datangnya di hari Jumat sampai di Jumat berkahnya juga seperti berkahnya hari Jumat. Masya Allah, Masya Allah. Amin, amin, insya Allah. Ini kembali menyusul truk bantuan. Tadi luar biasa banget ini dinamika di lapangan luar biasa, Masya Allah. Sahabat Adara ini semua tentunya berkat bantuan dari sahabat Adara, berkat kebaikan-kebaikan dari sahabat Adara, dan di sini Adara Relief International berusaha semaksimal mungkin gitu ya dalam menyampaikan bantuan dari sahabat Adara. Ini adalah bagaimana Ini tim lapangan kita cukup irit ya, terdiri dari 3 orang tapi luar biasa. Perempuan, tiga-tiganya perempuan. Tapi luar biasa apa ya? Perjuangannya, sangat ketangguhannya. Ini kita kembali menyusul. Ini kita rasanya kayak masuk ke dalam mobil juga. Deg-degannya tuh ada banget. Ikut ini ya, ikut deg-degan teman-teman. Ya, virtual tour di Yordan menuju perbatasan Palestina. Insya Allah bantuannya akan masuk ke perbatasan Palestina hari ini dan dijadwalkan masuk ke Gaza insya Allah dalam 2 hari, kemungkinan di hari Jumat ya Kak ya, insya Allah. Bismillah, semoga dari Jumat bantuan kita sudah bisa diterima dan dinikmati oleh saudara-saudara kita yang ada di sana. Karena musim dingin semakin menuju puncaknya ya. Betul, menuju puncak musim dingin begitu. Dan kita akan masuk melalui Gaza Utara ya Kak ya. Bantuan difokuskan ke arah sana terlebih dahulu karena yang kita ketahui bersama lebih dari hampir 2 bulan mungkin ya mereka diblokade dari berbagai arah begitu. Dan truk bantuan ini sahabat Adara ini melengkapi bantuan kurban dari sahabat Adara di pekan lalu tanggal 12 gitu ya berhasil masuk ke Gaza Utara ya Kak. Kurban kornet kita sebanyak 39.000 kaleng. 39.000 kaleng untuk keluarga Palestina di Gaza Utara di pekan lalu tanggal 12 alhamdulillah. Dan sudah diterima oleh sekitar 1.625 keluarga atau sebanyak 8.000 jiwa yang ada di Gaza Utara. Alhamdulillah semoga bantuan ini juga semakin menguatkan mereka, perjuangan mereka yang ada di sana. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Jadi alhamdulillah berarti itu insya Allah cukup ya, maksudnya dalam beberapa pekan ke depan. Betul. Jadi memang dicek juga mana nih yang daerah mana yang paling membutuhkan, dikirim ke sana gitu, dan dikirim dalam jumlah yang insya Allah cukup sebagai persediaan mereka dalam beberapa hari ke depan. Ini mungkin juga bisa menjawab pertanyaan sahabat Adara, selama ini kan gerbang Rafah ditutup. Terus bantuan kemanusiaan masih dari mana gitu ya. Sudah diinfokan tadi oleh tim lapangan kita bahwasanya bantuan ini akan masuk melalui gerbang Zikim meskipun harus melewati perbatasan wilayah Jordan. Iya, perbatasan Yordan Palestina, terus akan melewati tembok-tembok apartheid dengan segala checkpointnya gitu di wilayah 48 dan di tepi barat. Tapi balik lagi gitu, ini namanya kemanusiaan, pasti kita akan mencari banyak cara untuk bagaimana caranya bantuan itu sampai ke sahabat Adara. Kita tidak akan pernah berhenti. Gitu. Betul, kita tidak akan pernah berhenti. Sebagaimana sahabat Adara juga tidak pernah berhenti untuk membantu Palestina. Jadi insya Allah kita akan terus mencari cara. Salah satunya karena kemarin ada kebingungan gitu ya, gerbang Rafah ditutup, ini insya Allah kita akan masuki bantuan lewat gerbang Zikim ya kayak. Iya, Zikim. Kalau kata orang banyak cara menuju Roma gitu ya. Nah, kita juga banyak cara menuju Gaza insya Allah. Ini sedang menyusul truk bantuan tadi sahabat Adara menuju perbatasan Yordania Palestina insya Allah.
Palestina aja merinding. Ya Allah, Insya Allah. Ya semoga segera ya kita bisa ikut serta gitu ke Palestinanya. Amin, amin, amin. Boleh sahabat ada dituliskan pesan dan doa-doanya untuk tim kita yang berada di sana, begitu juga untuk masyarakat atau warga Palestina yang ada di Gaza. Nah ini kita sedang menyusul truk bantuan. Tadi udah lewat nih truk bantuan dari sahabat Adara gitu. Merinding loh tadi waktu lewat. Banget. Ya Allah. Tadi juga dibuka dengan selebrasi bersama siapa kita Indonesia itu kayak wow, Masya Allah gitu. Nama Indonesia bergema ya. Iya, benderanya berkibar. Iya, Masya Allah. Nama Indonesia bergema di bumi Syam. Bagus itu buat jadi caption bersama. Masya Allah, Masya Allah. Nah itu tuh truknya Adara. Ya Allah. Terlalu excited sampai suara kita nggak keurus. Insya Allah. Ini sedang menyusul truk bantuan sahabat Adara. Insya Allah. Allah. Ini sepertinya sudah sedikit lagi mencapai perbatasan ya. Udah melewati gurun-gurun ya. Iya. Ini kalau ngelewatin daerah-daerah yang tandus-tandus gini tuh aku jadi inget ini sih Kak, salah satu cerita pengungsi Palestina. Ada lewat kita susul. Iya, truk bantuan bersama Bantu Palestina dari sahabat Adara, Masya Allah. Nih kita sedang membersamai truknya untuk sampai ke perbatasan Yordania Palestina, Insya Allah. Insya Allah. Itu tadi truk bantuan sahabat Adara gitu yang akan bergerak menuju perbatasan Yordania Palestina. Insya Allah akan dijadwalkan memasuki daerah Palestina di hari ini. Kemudian sampai ke Gaza Insya Allah dalam waktu 2 hari gitu. Kenapa kok lama banget 2 hari gitu? Karena tadi ya kayak ada beberapa checkpoint yang harus dilewati dan pembangunan ada melewati banyak tembok apartheid ya di sana, banyak checkpoint sehingga yang awalnya jarak tempuhnya hanya 2,5 jam memakan waktu jadi 2 hari. Tapi nggak apa-apa, yang penting bantuan dari sahabat Adara sampai ke Gaza, Insya Allah. Masya Allah. Nah kita sih berharapnya dari perbatasan kelihatan ya Masjid Al-Aqsa gitu. Ya Allah, kita lihat. Kita juga nungguin nih. Kita excited banget untuk menunggu sampai ke perbatasan. Oh balik lagi Kak, tadi tuh aku ngeliat tandus-tandus ini tuh inget cerita pengungsi Palestina di Turki Selatan yang dia cerita bahwa kan Turki Selatan itu setelah melewati Suriah ya, gitu. Nah itu dia membawa anak berusia 1 bulan melewati Suriah, bukan melewati satu kota, melewati satu negara. Dalam kondisi menggendong anaknya begitu ya di yang usia 1 bulan begitu. Jadi di situ aku ngerasa memang penting banget juga untuk terus menjaga saudara-saudara kita yang ada di luar Palestina juga gitu, yang di pengungsian gitu. Makanya kemarin juga kita menyalurkan bantuan untuk pengungsi Palestina ya kayak yang ada di Yordania. Bentuknya apa tuh Kak? Kemarin kita di tanggal 16 ya, tanggal 16 kita mendistribusikan sebanyak untuk para yang berada di camp yang ada di Yordania, namanya Camp Jirash. Jadi kita di sana bagi-bagi sebanyak 200 paket sembako untuk keluarga Gaza yang mengungsi ke Yordania, di mana mereka sebenarnya nggak punya dokumen resmi ya ketika mengungsi dari Gaza ke Yordania. Kemudian di hari berikutnya kita tanggal 17-nya kita juga bagi-bagi sembako sebanyak 400 paket sembako di Camp Sukhna. Iya. Jadi kita tidak hanya mengirimkan bantuan ke jalur Gaza, tapi kita juga tidak melupakan saudara-saudara kita yang ada di pengungsian baik di Yordania ataupun di wilayah-wilayah lain. Insyaallah. Kita sudah menyiapkan truk yang kesekian, jadi kita insya Allah akan sampai duluan ke perbatasan ya teman-teman. Insyaallah. Jadi sampainya duluan ya Bu, menyambut truknya nanti datang kembali. Nanti di perbatasan apakah tetap ada seremonial pelepasan atau gimana Bu? Kemungkinan sih enggak ya, yang penting kita memastikan bahwa masuk gitu. Masya Allah. Masya Allah, mohon doanya sahabat Adara ini detik kan ya, tapi exciting juga gitu. Ini perjalanan kemanusiaan yang luar biasa ya. Betul. Beruntung banget nih tim kita yang ada di sana, juga sahabat Adara yang telah mengirimkan bantuannya untuk saudara kita di sana. Betul. Karena seperti yang mungkin sahabat Adara sering dapatkan di forum-forum edukasi Adara, bahwasanya Palestina adalah
negeri yang penuh dengan keberkahan. Begitupun orang-orang yang membantu saudara kita yang ada di sana, semoga kita juga kecipratan keberkahan Amin, amin, tersebut. amin. Ini ciri khasnya Bumi Syam ya, ada batu-batu, apa sih istilahnya, ada gurun-gurun, tapi bentuknya pasir padat gitu ya. Bagi sahabat Adara yang masih bergabung di live ini, boleh disebar ya link live ini ke teman-teman yang belum bergabung, agar bersama-sama menyaksikan pelepasan 11 truk bantuan kemanusiaan ke jalur Gaza. Ini juga tadi kita habis dapat report bahwa masjid darurat sudah dibangun ya kayak. Betul, masjid darurat dari sahabat Adara juga sudah dibangun dan sudah diadakan 1 kali sholat Jumat di pekan kemarin. Masya Allah. Insya nanti juga tunggu beritanya. Iya, Insya Allah. Insya Allah banyak banget kabar-kabar bahagia. Semoga kabar-kabar bahagia bagi kemerdekaan Palestina. Amin, ya kayak amin. Sudah kurban kornet sudah sampai ke Gaza. Begitu juga sekolah darurat sudah berjalan selama 3 bulan dan di pekan kemarin kita juga baru mendapatkan, hari ini kita mendapatkan info bahwasanya masjid darurat kita yang di jalur Gaza telah dipakai untuk sholat Jumat di pekan kemarin, sholat Jumat pertama di pekan kemarin. Masya Allah. Dan saat ini alhamdulillah masjid berarti ya, tanggal 15 kemarin itu sudah. Dan alhamdulillah masjid ini tidak hanya untuk tempat sholat Fatimah, tapi juga untuk program-program halaqah Quran. Kita juga punya banyak halaqah Quran di jalur Gaza. Jadi sahabat Adara, Gaza itu seperti kita kenal ya, bahwa Gaza adalah kotanya penghafal Al-Quran. Jadi ketika mereka ditanya dari mana, dia jawabannya saya dari masjid A, masjid B gitu, yang jumlah hafiznya sekian gitu. Jadi mereka bangga ya, bangga banget dengan masjidnya dan bangga banget dengan hafalan dan orang yang menghafal di sana begitu. Jadi ketika sahabat Adara membantu membangun masjid itu gitu ya, masjid darurat yang sudah dibangun alhamdulillah di Gaza dan sudah dipakai sholat Jumat, ternyata dipakai juga untuk menghafal begitu ya, gitu. Menghafal Al-Quran. Masya Allah. Dan info yang kita dapatkan dari tim lapangan Kak Fatimah, bahwasanya ketika masjid itu berdiri, sudah dikumandangkan azan, tiba-tiba berdatangan para santri lah ya, anak-anak menghafal Quran, padahal nggak tahu dari mana datangnya gitu. Jadi mereka terpanggil ketika tahu ada masjid yang dibangun sejak 7 Oktober, kan semua masjid sudah dihancurin ya, hampir 700 ya, kalau nggak salah, ribuan masjid di Gaza dihancurin. Tapi ketika mereka mendengar ada masjid Adara, memandangkan azan ya, masjid Indonesia yang dibangun, mereka langsung berbondong-bondong datang untuk belajar Al-Quran di sana. Luar biasa. Luar biasa. Ini tentu sumbang sih sahabat ya. Betul. Dan semoga kita bisa mendapatkan energi itu juga ya, mendatangi masjid secepat itu. Ini luar biasa. Menuju perbatasan Yordania Palestina, sahabat Adara. Tadi kita sudah menyusul truk Adara begitu, ada 11 truk yang akan diperjalankan hari ini memasuki wilayah Palestina dan ditujukan untuk wilayah Gaza Utara melalui pintu perbatasan Zikin ya kan? Iya, Zikin. Gitu. Ini itu berasa Al-Aqsa ya. Dan tadi kita dengan sol di belakang kita mirip. Betul. Bangunannya mirip-mirip ya. Di belakang kita Masjid Al-Aqsa. Ini punya pohon zaitun ya. Iya ya, itu pohon zaitun ya Bu ya? Iya, itu tanaman zaitun. Masya Allah. Kelihatannya wilayah kamu dengan kekayaannya berupa perkebunan. Gimana Bu? Ya, wilayah Syam termasuk Palestina, Yordania, Lebanon, dan Syria itu terkenal dengan banyaknya tanaman zaitun. Masya Allah. Ya, dan zaitun itu termasuk yang bahkan hari ini juga tadi aku ngeliat tuh Kak di sosmed gitu bahwa uprooting gitu ya, jadi pencabutan pohon zaitun sampai ke akarnya itu masih terus dilakukan oleh Zionis Israel begitu ya, oleh penjajah Israel di Bumi Syam gitu ya, di Palestina khususnya begitu, di tepi barat dan wilayah 48. Karena mereka menyadari betul bahwa zaitun tuh simbol perjuangan dan simbol ketangguhannya Palestina juga gitu. Bahkan simbol aja mereka hancurin ya. Betul, jadi mereka betul-betul menghancurkan budaya gitu. Jadi tujuan utamanya adalah biar kehilangan identitas. Iya, kehilangan identitas, dan Palestina tuh jadi nggak bangga gitu karena nggak tahu apa yang bisa dibanggain gitu, karena tadi identitasnya dihancurkan gitu kan.
Dan itu pasti mereka harapannya bukan cuma untuk generasi saat ini kan, Iya. generasi setelahnya kan gitu. Makanya penting banget untuk terus menjaga apa ya, mengenalkan begitu ya kebudayaan Palestina pada khususnya begitu, anak keturunan atau ke saudara-saudara, ke kerabat gitu ya. Apalagi Masya pohon Allah. zaitun, buah zaitun kayak akan banyak manfaat Manfaat ya. ya, Masya Allah. Mungkin kalau sahabat Adara kebanyakan misalnya cewek ini perempuan, Mm-mm. pasti di skincare-nya atau di makeupnya tuh ada kandungan zaitun olive oil-nya Iya, kan. betul. Nah ini Karena juga memang sebenarnya dicuri ya, selain hahaha. dihancurkan juga dicuri oleh Zionis Israel dan diklaim sebagai milik mereka Iya, gitu. betul betul. Iya. Itu ada itu adalah bukti dari kebaikan sahabat Adara, Masya Allah. Kita sedang menuju perbatasan Palestina Yordania ya, jadi Iya, agak deg-degan. iya betul. Jujur iya deg-degan banget. Tadi kurang lebih 20 kilometer ya kan katanya jaraknya. Kalau lancar setengah jam atau 20 menit nyampe ya ke perbatasan Yordania dan Palestina. Dan insya Allah nanti di sana ketika 11 truk kita sudah masuk perbatasan, Sudah kita sudah dan merasa lega gitu. iya betul. Akhirnya bantuan dari sahabat Adara sebanyak 11 truk yang gabungan dari beberapa lembaga tadi ya bisa diberangkatkan memasuki wilayah Wilayah Palestina. Palestina. Masya Allah. Lama-lama masyarakat juga hafal ya Iya betul. bendera Indonesia. Karena ketika kebaikan itu banyak, bantuan itu banyak, setiap hari bendera Betul. Indonesia akan berkibar di sana. Bu, Bu Indah, Bu Maya, dan Nabila, sekarang boleh apa ya? Bagaimana perasaannya saat ini Iya. sedang mengawal bantuan dari masyarakat Indonesia? Ini kayaknya sinyalnya ada ini, tapi kita senang sekali sih, alhamdulillah. Jadi bagian dari masyarakat Indonesia yang mengirimkan bantuan. Masya Allah. Packingannya sangat rapih dan aman insya Allah. Jadi paket-paket sembako ini dijamin tidak jika tidak ada kendala yang berarti, insya Allah aman sampai ke jalur Gaza. Karena semuanya disil ya, maksudnya kan itu musim bener. dingin dan mereka sudah mempersiapkan itu gitu. Jadi dia akan insya Allah akan Palestina dalam Gaza. Toilet Ini juga ya, kalau Bu. Ada toilet juga. Arak-arakan 11 truk bantuan dari masyarakat Indonesia untuk Gaza, dan salah satunya ada truk bantuan dari sahabat Adara semua. kalau lihat juga dia Anak kecil yang ngejar nggak? Masya Allah. Ini pertama ya? Iya, ini yang pertama. Mau nunjukin video. Ya, sahabat Adara yang masih bergabung di live ini bisa diajak teman-temannya ya, di share link live-nya agar bersama menyaksikan proses nanti pelepasan 11 truk bantuan kemanusiaan dari masyarakat Indonesia nanti akan dilepas di perbatasan Palestina dan Yordania. Dan tim Adara saat ini sedang berada dalam perjalanan mengawal ke 11 truk ini masuk ke wilayah
Nah, sahabat Adara, insya Allah Adara tidak hanya mengirimkan bantuan dalam bentuk konvoi seperti ini, tapi setiap pekan kita juga mengirimkan bantuan melalui mitra-mitra kita yang ada di lokasi. Bantuan yang kita kirimkan beragam, mulai dari kalau sekarang musim dingin ya, kita kirimkan bantuan musim dingin, salah satunya ada selimut, pakaian hangat, kemudian makanan siap saji, sembako juga, dan tenda tentunya, karena di musim dingin mereka butuh tempat untuk tinggal, tempat untuk mereka berlindung dari cuaca ekstrim musim dingin. Dan tentunya selain bantuan-bantuan itu, kita juga mengirimkan bantuan lain seperti tadi kita membangun masjid darurat di sana, kita juga mengirimkan bantuan untuk para pengungsi agar mereka terus tidak berhenti ya menghafalkan, dan bantuan-bantuan lainnya. Dan tentu ini tidak lepas dari support dan dukungan dan bantuan dari sahabat Adara. Dan di sana nggak terlalu macet ya seperti di Jakarta. Iya, jadi insya Allah dalam 20 km itu bisa ditempuh dalam waktu yang cukup cepat gitu ya Kak ya, untuk sampai ke perbatasan Palestina Yordania begitu. Nah, ini truk bantuan ini di belakang, belakangnya lagi. Jadi ini tadi sudah menyusul atau sudah menyalip gitu ya, menyalip truk pertama, karena kita memposisikan agar hadir duluan di perbatasan sebelum truk-truk bantuan itu sampai begitu. Oleh sahabat Adara, boleh ditulis di kolom komentar doa dan harapan baik untuk tim Adara, tim Indonesia yang ada di sana, ataupun untuk warga Palestina yang ada di Gaza. Aman kok Kak, dia kayak cuma ke pause gitu biasanya. Nah itu dia truk bantuan. Nah, di dalam waktu dekat kita punya event-event besar nih, Fatimah. Kira-kira apa yang mungkin sahabat Adara perlu dikasih tahu gitu ya, agar nggak ketinggalan nih info-info menarik dari Adara. Wah, Masya Allah, jadi ada beberapa event nih Kak. Untuk dalam pekan ini gitu ya, di tanggal 29 ada International Solidarity Day for Palestinian People. Itu kita akan melaksanakan event Charity Night. Itu layali Palestini, itu isinya semacam charity dinner, nanti juga akan ada charity auction-nya. Nah, kemudian sebelumnya itu ada aksi, gitu. Jadi sahabat Adara silakan bergabung ke aksi solidaritasnya. Itu di hari Jumat, sama-sama di hari Jumat, tepat di tanggal 29 di International Solidarity Day for Palestinian People. Kemudian di besoknya, di tanggal kita ada kolaborasi bersama ZIS, Indosat, dan HI juga RZ di dalam event Sound of Freedom begitu di JCC. Kemudian yang ditunggu-tunggu oleh sahabat Adara gitu, event tahunan Adara Internasional, yaitu Palestine Festival, insya Allah akan diadakan di tanggal 12 Januari 2025. Jadi masih ada waktu banget untuk sahabat Adara ngeplot tanggal gitu. Jangan lupa ajak semua kerabat, saudara, keluarga, semua diajak, teman-temannya juga diajak, karena insya Allah acaranya akan sangat menarik gitu. Di acara utamanya kita akan melihat ada banyak penampilan menarik ya gitu. Spill-spillnya mungkin mungkin akan ada mini konser atau lain sebagainya gitu ya. Jadi nggak akan boring insya Allah gitu. Itu untuk di dalamnya, di luar juga nanti sahabat Adara bisa melihat apa tentunya akan juga gitu ya. Jadi gak usah khawatir lapar atau aku nggak bawa bekal atau apa gitu, insya Allah nanti di situ ada temannya juga. Dan temanya kebudayaan Palestina ya. Betul, tadi kita menjawab kekhawatiran tentang uploading zaitun, uploading macam-macam apa sih itu namanya, cleansing, ethnic cleansing melalui kebudayaan. Nah itu kita hadirkan festival kebudayaan agar budaya Palestina itu bisa terus mengakar gitu, dimanapun gitu ya. Betul. Intinya sayang kalau dilewatkan. Kalau sahabat Adara tidak terlewatkan informasi ini dan tidak ikut serta mendaftarkan diri untuk mengikuti event ini, sangat disayangkan.
Karena di event ini nanti seperti yang disampaikan Fatima tadi bakal ada mini konser dari tokoh-tokoh yang peduli terhadap Palestina, dari influencer, dari artis-artis yang peduli terhadap Palestina, juga nanti ada orasi kemanusiaan dan ada pameran kebudayaan ya, baik dari sisi hasil kerajinan rakyat Palestina ataupun makanan khas Palestina nanti akan disajikan semua di event Palestine Festival ini. Jadi sahabat Adara yang ingin bergabung, yang ingin mendapatkan informasinya lebih detail bisa mengunjungi IG Adara Relief International dan IG Palestine Festival palfest.id. palfest.id. Nanti juga mungkin yang punya usaha tenan makanan bisa ikut kali ya berkolaborasi dengan kita. Kita sangat open ya, kolaborasi dengan teman-teman, dengan sahabat Adara semua. Kemungkinan ada kendala sinyal ya, atau khawatirnya. Nah, ini sahabat Adara, kita lagi ada program Winter Relief gitu ya, untuk bantuan musim dingin yang saat ini sedang terjadi di Palestina begitu dan menuju puncaknya begitu ya Pak, menuju puncak musim dingin begitu. Jadi kita sedang menjalankan program ini. Bentuk bantuannya ada apa aja nih Kak? Kalau di flyer yang sahabat Adara lihat di layar ada bantuan sembako dimulai dari 300.000. Sahabat Adara sudah bisa memberikan sumbangsihnya untuk saudara kita di Palestina, di Gaza, kemudian juga tidak hanya di Gaza, di tepi barat Al-Quds dan juga di wilayah pengungsian. Kemudian ada makanan hangat. Kenapa makanan hangat? Karena momennya musim dingin, kita ingin agar para pengungsi ini bisa langsung menikmati makanannya dalam keadaan hangat tanpa perlu diolah terlebih dahulu, dan nanti tentu diolah oleh tim kita yang ada di sana. Kemudian ada pakaian musim dingin, ini juga sangat dibutuhkan oleh saudara-saudara kita untuk melindungi mereka dari dinginnya cuaca musim dingin. Kemudian juga ada jaket, kemudian ada selimut, ada penghangat ruangan elektrik, ada perlengkapan bayi, kemudian ada hygiene kit, ada kasur dan bantal, dan tentunya ada tenda darurat tempat mereka tinggal. Nah, bantuan-bantuan ini boleh dipilih sahabat Adara. Ini kita keluarin dulu kayaknya. Sorry. Kali ini tim lapangan sedang mencoba bergabung kembali, namun sepertinya ada kendala sinyal, jadi harus agak. Bentar ya. Sudah. Oke. Insya Allah nanti akan dilanjutkan ketika truk bantuan sudah sampai di perbatasan begitu. Oke, sahabat Adara. Inilah kita kembali terhubung ya dengan tim kita. Setelah kita sampai di perbatasan ya, karena sekarang ini mungkin masih ada perjalanan. Oke, kira-kira berapa lama lagi Bu untuk sampai ke perbatasan? Belum tahu deh kondisi kemacetannya ya, mungkin setengah jam paling lambat. Kalau nanti kita kalau sudah dekat kita kabarin lagi. Insya Allah. Oke Bu, siap insya Allah. Ini teman-teman Indonesia juga bisa break sholat. Iya. Ya. Kita break sholat dulu, nanti kita lanjutin lagi ya ketika kita sudah sampai di perbatasan. Terima kasih Kak Fatima. Semoga sehat-sehat semuanya, Ustazah Maya, Bu Indah, Bilbil. Benderanya? Ya, benderanya tadi yang kita yang salah satu. Oke, Bu. Lagi setelah nanti sampai di perbatasan ya Bu ya, kira-kira kurang lebih setengah jam begitu. Insya Allah. Oke. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Alhamdulillah sahabat Adara, tadi kita sudah lihat bersama ya pelepasan 11 truk bantuan kolaborasi dari Adara Relief International bersama Majelis Ulama Indonesia, Indonesia Humanitarian Alliance, dan Forum Zakat. Dan tergabung dalam Forum Zakat itu 83 lembaga amil zakat begitu ya. Jadi tadi sudah kita lepas bersama dan ada selebrasinya tadi ya Pak, dihadiri langsung oleh Bu Maya, kemudian ada perwakilan FOS, perwakilan IHA, dan perwakilan MUI ketuanya langsung Profesor Sudarnoto begitu. Gitu mungkin. Insya Allah nanti setengah jam lagi kita break sholat asar, setengah jam lagi akan kita
kita kembali live ya, Iya, untuk melihat pelepasan 11 truk bantuan kemanusiaan ini di perbatasan Palestina Yordania. Oke. Ini sahabat Adara. Sahabat Adara, kita pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi